Baik, para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah bisa kembali melanjutkan pengawasan malam Kamis. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang penuh berkah bagi kita sekalian. Mudah-mudahan hujan ini penuh manfaat, membawa keberkahan, dan hujan sebagaimana kata Nabi SAW itu baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dengan hujan yang turun membawa kebaikan bagi kita sekalian. Baik, untuk kesempatan kali ini kita mengkaji surat Yasin ayat 12 dengan judul Amalan Ketika Hidup, dan bekas-bekas amalan akan dicatat. Amalan ketika hidup dan bekas-bekas amalan akan dicatat. Taib dibacakan surat Yasin ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Taib, ini surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, nuhyil mauta, akan menghidupkan lagi yang telah mati, wa naktubu, dan kami catat, ma qaddamu, amalan-amalan manusia yang telah dilakukan, wa atharahum, dan juga bekas-bekas amalan mereka, wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ahsaynahu, kami kumpulkan, fi imamin mubin, di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Di sini ada istilah ahsaynahu. Orang Arab itu kalau untuk hitung-hitung itu nggak bisa. Maka dahulu mereka itu biasanya kalau disuruh hitung sesuatu cukup memasukkan, misalnya ada batu yang mereka butuh hitung, ada sesuatu yang butuh hitung, maka dimasukkan dalam wadah. Sehingga ketika ada yang tanya, itu jumlahnya berapa? Ini loh sekian wadah. Nah, sekian wadah ini sesuatu yang sudah dikumpulkan. Maka amalan-amalan manusia tadi sudah dikumpulkan di dalam catatan, yaitu yang ada di Lauhul Mahfuz. Lauh itu artinya lembaran, Mahfuz itu artinya terjaga. Berarti dalam catatan yang sudah terjaga, nggak mungkin lagi diutak-atik oleh yang lainnya. Sekarang kita lihat maksud ayat. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia setelah matinya untuk membalas amalan yang telah ia perbuat. Allah mencatat kebaikan dan kejelekan yang telah dilakukan ketika ia hidup, juga athar atau bekas amalan yang ia tinggalkan setelah meninggal dunia. Jadi yang dicatat itu ada kebaikan, juga termasuk nanti keburukan. Nanti kita akan bahas. Amalan kita ketika di dunia itu Allah catat, baik amalan ketaatan, ibadah maupun amalan kejelekan, semuanya dicatat. Begitu pula untuk asar. Ini kita sudah meninggal dunia, masih punya bekas-bekas, itu namanya asar. Kita sudah meninggal dunia, masih punya bekas-bekas, itu Allah juga catat. Dan nanti dikumpulkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi ada dua yang dicatat di sini oleh Allah. Yang pertama,
itu amalan yang sudah dilakukan. Kita sholat, puasa, bayar zakat, ya, kita ngaji. Ini namanya amalan yang sudah dilakukan. Kemudian ada bekas-bekas amalan. Kita sudah meninggal dunia, sudah mati, amalannya itu masih tersisa. Contoh ilmu kita ajarkan pada orang lain, ilmu itu masih dipakai. Atau ada yang mengambil sodakoh jariah, sodakohnya masih dipakai. Maka ini namanya bekas, namanya asar. Semuanya nanti akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Terus yang berikutnya. Bekas amalan itu bisa berupa ilmu yang diajarkan pada yang lain. Inilah yang menunjukkan pentingnya dakwah ilallah dan besarnya pahala yang diperoleh. Bekas amal bisa berupa ilmu. Ini diantaranya. Nanti akan kita lihat penjelasan lebih lengkap. Bisa berupa ilmu. Ketika kita mengajarkan ilmu pada orang lain. Contoh ngulang Iqra. Ngulang Iqra itu ilmu atau bukan? Ilmu. Jangan diremehkan nih orang yang ngulang Iqra ini. Iqra-nya itu kan alif, batasanya itu kan dipakai terus. Maka selama dipakai ilmu tadi, untuk sampai dia baca Al-Fatihah itu lancar, untuk dia itu baca Al-Quran juga bagus, maka ilmu ini jadi amal jariah. Ya, ilmu ini jadi amal jariah, yaitu kita sebut amal yang langgeng. Ya, maka orang yang mengajarkan ilmu ini artinya orang yang dakwahkan ilmu. Ini termasuk orang yang utama dalam hal ini. Ketika dia dakwahkan ilmunya, walaupun ilmu yang sederhana tadi, Bapak Ibu sekalian, contoh ngulang Quran saja, maka ini akan menjadi manfaat ketika ia telah meninggal dunia. Terus, segala amalan dan niat telah dicatat dalam kitab yang berada di tangan malaikat yang berada di Lauhul Mahfuz. Tadi amalan juga niat-niat kita, niat untuk kebaikan. Selama ini dia punya tekad untuk melakukan amalan tersebut, niatnya juga dicatat. Dicatat dalam kitab yang berada di tangan malaikat, yang itu berada di Lauhul Mahfuz. Terus, mengenai ayat yang artinya, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Menurut Ibnul Jauzi, yang dimaksud ma qaddamu adalah akan dicatat kebaikan yang telah ia lakukan di dunia, begitu pula keburukan. Nah, jadi kalau ma qaddamu itu apa yang telah dilakukan. Kalau tadi bekas-bekas tadi itu berarti apa yang ditinggalkan. Jadi yang di dunia selama kita hidup yang kita amalkan itu namanya ma qaddamu. Sedangkan kalau kita sudah meninggal dunia ada bekas-bekasnya namanya wa asarahum. Terus, setiap amalan tadi telah dicatat dalam Imamul Mubin. Yang dimaksudkan di sini adalah Ummul Kitab, induk kitab. Demikian disebutkan dalam ayat lain yang artinya, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Yang dimaksudkan dengan pemimpinnya di sini adalah dengan kitab amalan mereka yang bersaksi atas kejelekan dan kebaikan yang mereka lakukan. nah, jadi yang dimaksudkan dengan Imamul Mubin itu kitab mereka. Jadi kita semuanya nanti akan menerima catatan amalan kita masing-masing. Ada yang menerima kitab dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada yang menerima kitab dengan tangan kanannya, maka nantinya dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Ada juga sebaliknya, menerima kitab dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Dan ada orang yang menerima kitabnya tadi, catatan amalnya tadi dengan tangan kirinya dan diterima dari belakang, bukan diterima dari depan, diterima dari belakang punggungnya, tanda orang yang dihinakan. Karena kalau kita diberi baik-baik itu dari depan. Ya, kita diberi baik-baik itu dari depan, namun dia nerima dari belakang. Diterima dengan tangan kirinya dari belakang, menunjukkan adalah kehinaan untuk orang tersebut. Nah, intinya maksud ayat di sini adalah yang pertama, Allah di sini bisa membangkitkan manusia nanti pada hari kiamat. Kemudian maksud ayat lagi yang kedua, setiap yang kita lakukan itu nanti dicatat dan nanti akan dibalas.
juga bekas-bekas amalan kita dicatat dan juga nanti dibalas. Termasuk juga nantinya semua dihimpun dan nanti akan dibalas, nanti semua dihimpun dalam Imam Mubin tadi, catatan amal kita, dan nanti akan dibuka pada hari kiamat, kemudian akan dihisab satu persatu dari amalan yang telah kita lakukan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hisab kita adalah hisab yang mudah pada hari kiamat. Amin. Ya, sekarang kita lihat bekas amalan berupa langkah akan dicatat. Yang dimaksud bekas amalan menurut tafsiran pertama adalah bekas langkah kaki. Nah, sekarang kita bahas khusus bekas amalan. Di sini yang disebutkan pertama bekas langkah kaki. Jadi kita gerak, kita berjalan, bekas langkah kaki kita menuju masjid, bekas langkah kaki kita menuju pengajian, itu dicatat. Ya, itu dicatat bekas langkah kakinya. Sekarang kita lihat ada kalimat yang bagus dari seorang tabi'in yang namanya Qatadah. Qatadah rahimahullah mengatakan, seandainya Allah lalai dari urusan manusia, maka tentu saja bekas-bekas kebaikan dan kejelekan itu akan terhapus dengan hembusan angin. Nah, kalau andai saja bekas-bekas itu tidak dipedulikan, angin datang, bekas kaki tadi sudah terhapus. Kita tidak ada lagi bekas yang dihitung. Terus, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghitung seluruh amalan manusia. Begitu pula bekas-bekas amalan mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala akan menghitung bekas-bekas amalan mereka baik dalam ketaatan maupun dalam kemaksiatan. Barang siapa yang ingin dicatat bekas amalan kebaikannya, maka lakukanlah. Maka tadi disebutkan oleh Qatadah, amalan kebaikan itu bekasnya dicatat, amalan kejelekan juga bekasnya dicatat. Jadi bukan amalan baik saja. Kita ngaji membuat langkah kaki, atau ya kalau datang pakai kendaraan, pakai truk, pakai bis ya tak? Nah, berarti bekas apa berarti? Iya, ban. Ya. Tepaknya di jalan itu gimana? Ya. Itu selama muter itu dicatat itu. Dari Tanjung Sari, Tepus itu berapa itu? Muternya itu berapa kali itu? Ini dicatat. Ya. Pulang lagi sama juga demikian. Ya, pulang juga nanti dicatat seperti itu pulang. Jadi nggak ada yang sia-sia. Pergi dicatat, pulang juga dicatat. Meskipun kehujanan tambah lagi. Ya. Bukannya teles-teles saja pas mulai itu ora masalah. Ya. Palanya malah tambah oke. Ya. Terus dari Jabir bin Abdullah. Sekarang kita lihat hadis yang menunjukkan bekas langkah kaki itu dicatat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, di sekitar masjid ada beberapa bidang tanah yang masih kosong. Maka Bani Salamah berinisiatif untuk pindah dekat masjid. Ketika berita ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Rupanya telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin pindah dekat masjid." Mereka ingin pindah dekat masjid. Kenapa ingin pindah? Ada tanah yang kosong. Mumpung ada tanah yang kosong, biar cerak juga dengan masjid. Ya, biar dekat juga dengan masjid. Terus Nabi SAW nanti menjelaskan. Mereka menjawab, "Benar wahai Rasulullah, kami memang ingin seperti itu." Beliau lalu bersabda, "Wahai Bani Salamah, tetaplah kalian tinggal di rumah kalian, sebab langkah kalian akan dicatat. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian, sebab langkah kalian akan dicatat." Itu nanti diganti Bani Salimah. Saya belum ganti dari tadi. Bani Salimah, bukan Salamah. Yang 2 poin. Wahai Bani Salimah, diyarakum tuktab asarukum, diyarakum tuktab asarukum. Wahai Bani Salimah, rumahmu di situ, sudahlah biarkan. Bekas langkah kakimu nanti akan dicatat. Wahai Bani Salimah, diulang lagi, bekas langkah kakimu akan dicatat, maka tetaplah tinggal di situ, nggak usah dekat dengan masjid. Karena makin jauh dengan masjid, berarti makin banyak langkah. Maka itu nanti akan dicatat.
Dan tentang ini, walaupun para ulama dalam hal ini berselisih pendapat tentang riwayatnya, ada kisah juga sama tadi dari Bani Salimah, di mana saat itu mereka Bani Salimah ini ingin pindah tadi. Kemudian turun ayat ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ketika mereka ingin pindah rumah dekat dengan masjid, kemudian turunlah ayat ini. Sesungguhnya kami menetapkan bagi kalian ya kematian, kami menghidupkan kalian lagi setelah kalian itu mati, dan kami catat amalan yang telah kalian lakukan dan bekas-bekasnya. Amalan yang telah dilakukan dan bekas-bekasnya. Maka ayat ini katanya asbabun nuzulnya menurut sebagian ulama dikarenakan Bani Salimah tadi yang mau pindah dekat dengan masjid. Riwayatnya disebutkan oleh Imam At-Tabari, namun sebagian ulama seperti Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan riwayatnya itu lemah atau dhaif, ya, namun sebagian yang lain menganggapnya itu tidak masalah. Terus bekas amalannya diikuti oleh orang lain. Bekas-bekas amalan menurut tafsiran lainnya adalah bekas kebaikan dan kejelekan yang diikuti orang lain. Ada kebaikan, ada juga kejelekan yang diikuti orang lain. Ada yang ngaji, yang lain juga dia itu ngikuti atau dia ngulang tadi pada orang lain, maka ini berarti bekasnya ada pada dia. Ada pada orang lain tadi. Ada yang bangun masjid, okay? Ada yang bangun masjid, mungkin dia kasih wakaf untuk tanah, sudah dipakai saja tanahnya itu untuk wakaf. Maka bekasnya tadi itu jadi amalan bagi dia, dicatat terus, karena ada kebaikan yang tersisa. Kalau di sini kita bahas diikuti oleh orang lain, tadi dengan mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sholat, macam-macam bisa diajarkan. Termasuk juga yang dicatat sini adalah kejelekan yang diikuti oleh orang lain. Bisa jadi dari kita ada murid-murid kita yang mengikuti kejelekan yang kita lakukan. Atau bisa jadi orang tua yang ada di rumah mempengaruhi istri akhirnya ikut jelek juga, atau mempengaruhi anak juga ikut nakal. Biasanya ini loh, nggak apa-apa lah, tersinggung lah, nggak masalah. Bukan masalah nggih? Iya, ben tersinggung, siapa suruh ngaji. Biasanya kalau bapaknya itu merokok, wis podo paham berarti ini. Anak ibu ya? Berarti siapa yang bawa itu tadi? Nah, ya wis berarti wis paham. Saya nggak usah kasih alasan jauh-jauh. Lihat nanti bapaknya itu siapa. Maka kadang kalau anaknya itu tanya, anaknya komentar, Ustadz ini gimana saya mau bangun subuh itu tepat waktu. Ini anak bocah SMA ini yang nanya, saya bagaimana bangun subuh tepat waktu? Saya cuma jawab, bapakmu sholat di masjid enggak? Enggak. Berarti masalahnya dari bapakmu juga, bukan hanya kamu saja. Biasanya kamu sulit bangun itu gara-gara bapakmu dulu nggak pernah didik juga untuk bangun. Namun kalau orang tuanya itu biasa bangun subuh, pasti anaknya juga tidak. Betul apa betul? Nah, berarti ini masalahnya nih bawa bapak ini. Tadi rokok, tadi juga malas bangun subuh. Itu asalnya dari situ. Nggak usah lihat jauh-jauh, nggak usah salahkan anak. Ya. Ibu rata-rata baik-baik kok, bapaknya sengelan kok biasanya. Ibunya sudah ngajak anaknya sholat, bapaknya malah sholat. Iya, bapaknya kan anaknya bisa pakai alasan, wah kui bapak wae ora tangi. Ya dia lanjut. Coba tadi anaknya tadi diingatkan lagi, kamu ngerokok, ibunya yang nasihatin. Namun dia gampang bantahnya. Wah bapak aja kayak begitu. Seminggu sak slop. Apa orang slop? Nah, itu kan. Maka nggak akan jauh-jauh loh bapak. Maka ingat, hati-hati kalau ini dari jenengan yang buat masalah, dapat bagian dosa juga dari anak. Ya, bapaknya gali, anaknya juga sama seperti dapat juga. Ya, dosa dari orang tua ini dapat juga dari anaknya karena dia contohnya yang jelek-jelek dalam rumah. Bapaknya pemabuk, anaknya juga ikut mabuk, maka anaknya ini
nanti akan membuat bapaknya dapat dosa juga dari dia juga sama. Jadi bapaknya dapat dosa dari anaknya dikarenakan dia beri contoh yang jelek pada anak. Maka itulah pengaruh orang tua di sini. Berilah contoh yang baik, jangan beri contoh yang jelek. Sama juga dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ingin anak putrinya itu jadi baik, ibu-ibu juga beri contoh di rumah. Bukan keluar rumah pakai baju you can see, ya. Bukan yang buka-buka aurat seperti itu, boten. Celananya cuma kata endek. Kadang ada pakai baju, harusnya itu bukan ibu-ibu yang pakai, harusnya anak kecil yang pakai, bajunya press body banget. Wah, super ketat. Ya, untung saya nggak pernah lihat di Wara seperti itu di sini. Makanya saya malas keluar dari sini itu karena tempat lain sudah nggak steril lagi. Ya, mau keluar ke kota sana, aduh salah lihat. Ya, mau keluar lagi ke Jogja lagi, parah lagi. Ke Jakarta, parah lagi. Ya, fitnah di mana-mana, godaan di mana-mana. Ya, ini tadi maksudnya bekas amalan seperti itu. Ada kebaikan yang diikuti orang lain, ada kejelekan yang diikuti orang lain. Yang ikuti tadi berarti kita dapat bekas amalnya. Dia ngikuti kita baik, oh berarti kita dapat baikan bekasnya tadi. Dia ngikuti kita dalam hal yang jelek, oh berarti dia ikuti kita juga dapat bekas juga kejelekannya. Sekarang lihat hadis dari Jarir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Dari Jarir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang memberikan sunnah hasanah, ya, memberikan contoh yang baik. Ini sebenarnya ada ceritanya dari hadis Jarir ini, ada cerita Nabi SAW ketika itu lihat ada orang miskin datang. Kemudian ingin memotivasi para sahabat, ayo siapa yang bisa bantu orang miskin ini? Maksudnya bantu untuk keluarkan sedekah. Maka ketika itu orang-orang ya ingin siap-siap bersedekah, namun harus ada yang jadi pelopor ketika itu. Ada seorang yang keluarkan hartanya itu banyak, numpuk di situ duluan. Kumpulkan di situ duluan. Orang ini jadi contoh bagi yang lainnya. Kemudian ketika itu datang sahabat yang lainnya mengikuti dia lagi, bawa harta yang banyak numpuk di situ untuk membantu orang miskin tadi. Maka sampai dihitung tadi hartanya banyak sekali yang terkumpul untuk sedekah pada orang miskin tadi. Maka keluarlah hadis ini. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang jadi contoh pelopor kebaikan lantas diikuti oleh orang lain, dia jadi contoh duluan kan? Dia kan yang sedekah duluan tadi. Yang lainnya nyontoh, maka baginya pahala. Dia kan sedekah dan juga pahala dari orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi sedikit pun juga. Sebaliknya, ada orang-orang yang memberikan contoh yang jelek. Ini macam-macam loh di sini. Bisa jadi dia berikan jadi pelopor kesyirikan. Bisa nggak jadi pelopor kesyirikan? Bisa. Bisa jadi dia jadi pelopor amalan-amalan sing ora ono tuntunan. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Wah, dari dia siapa yang bawa amalan ini ke dusun ini? Wah, niku Pak niku loh. Oh, berarti dia yang jadi pelopor. Ya, dia yang jadi pelopor dalam hal ini. Dicontoh oleh masyarakat banyak. Dicontoh oleh masyarakat banyak. Contoh misalnya, di tengah-tengah kita itu punya kebiasaan kalau anak itu mau lahir dibacakan surat apa? Surat apa? Yusuf biar gantengnya kayak Nabi Yusuf. Terus surat apa meneh? Maryam biar ayune kayak Maryam. Emang ini sudah pernah lihat Maryam? Kalau Yusuf saya akui memang Yusuf itu setengah ketampanan laki-laki itu ada di Nabi Yusuf. Seluruh ketampanan laki-laki separuhnya itu ada di Nabi Yusuf. Namun Maryam saya belum tahu.
Ini nggak tahu nih filosofinya dari mana ini baca Yusuf dan Maryam ini. Ya. Kenapa nggak surat An-Nur yang artinya cahaya gitu? Ya, namun yang dipilih surat Maryam. Ya, ya kan seperti itu kan? Nah, kalau dia jadi pelopor, hati-hati. Ini siapa yang pelopori ini? Karena ini harus ada contoh terlebih dahulu saking Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa kita tujuannya nanti biar anaknya itu selamat. Kalau itu lanang maka nanti selamat ketika lahir. Baca surat Yusuf. Biar nanti juga ketika lahirnya itu wedok putri, biar nanti ayu cantik selamat, maka dibacakan surat Maryam. Harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil nggak boleh. Maka nggak boleh jadi pelopor untuk buat amalan ini terlebih dahulu. Sampai ada dalil. Paham ya? Ya, sampai ada dalil. Masih ada nggak seperti ini di sini? Masih. Masih ada nggak di tengah-tengah kita? Masih. Tinggal diperbaiki. Alon-alon pelan-pelan. Ya. Nanti diberitahu nggak seperti itu. Kalau ingin untuk keselamatan bayinya, banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti dengan membaca surat-surat semacam itu. Apalagi tentukan bulannya. Ya, biasanya sebelum kelahiran itu pas kandungan berapa bulan? 7 bulan. Ya. Metoni kan? Nah, suratnya betul tadi seperti itu? Betul seperti itu? Nah, dulu saya nggak dibacakan, tetap koyong ini kok. Lihat Nabi Muhammad SAW untuk putra-putranya nggak pernah beliau lakukan, ya tetap tadi ada putranya, ada namanya Qasim, Abdullah, ada namanya Ibrahim, ya ada putri-putrinya juga. Kalau putri-putrinya itu hidup semuanya, kalau putra-putranya itu meninggal dunia ketika mereka masih kecil. Kalau putri-putrinya, ya kecuali Fatimah sampai Nabi SAW itu meninggal dunia masih hidup. Namun putri-putrinya meninggal sebelum Nabi SAW itu wafat. Ya. Semuanya biasa-biasa aja, tidak pernah Nabi SAW amalkan dengan amalan-amalan surat tertentu. Padahal Al-Quran itu turun di tengah-tengah beliau. Beliau tidak pernah membacakan surat tadi, Yusuf atau surat Maryam ketika bayi tersebut itu lahir. Nah, jadi berilah contoh-contoh yang baik. Jangan membuat amalan-amalan yang tidak ada tuntunan, apalagi nanti dicontoh oleh orang lain. Termasuk juga dalam hal sholat. Beri contoh yang baik kepada orang lain. Contoh misalnya di tengah-tengah kita belum pernah dilakukan sholat isyraq. Apa sholat isyraq? Sholat isyraq apa? Sholat subuh di masjid, kemudian diam sampai matahari meninggi, kemudian melakukan sholat kalih rakaat, pahalane haji lan umrah sempurna. Iya kan? Nah, kita lakukan pertama kali di masjid kita, yang lain itu nggak pernah lakukan. Terus yang lain akhirnya nyontoh, Pak, niku sholat apa toh Pak? Oh, ini sholat isyraq. Nah, habis itu diajarin sholatnya seperti ini caranya. Jenengan jadi pelopor ini, berarti nanti yang lain melakukan, jenengan dapat pahala terus. Ya, dapat pahala dari itu. Maka berilah contoh yang baik sehingga yang lainnya itu bisa mencontoh kita dan kita dapat pahala dari mereka. Sekarang kita masuk faedah ayat ke-12. Allah akan menghidupkan makhluk yang telah mati, yang telah menjadi tulang belulang pada hari kiamat kelak. Itu mudah bagi Allah untuk melakukannya. Jadi Allah akan menghidupkan makhluk yang telah mati, yang sudah masuk dalam kubur, yang sudah jadi tulang belulang, yang sudah terpisah-pisah, misalnya tulang yang sisi sana, tulang yang sisi sini, Allah bisa satukan semuanya. Terus kesimpulan dari surat An-Naba ayat 6 sampai 16. Ada 4 bukti adanya hari berbangkit kelak, yaitu, nah di sini dibuktikan, nanti dibuka surat An-Naba juz 30 ayat 6 sampai 16 itu menunjukkan adanya hari berbangkit. Artinya orang yang sudah mati tadi dalam kubur itu bisa dibangkitkan pada hari kiamat. Karena ada orang-orang yang tidak meyakini kalau wis mati sudah jadi tulang belulang, nggak mungkin balik lagi hidup. Maka di sini Allah buktikan dalam beberapa surat, dalam beberapa ayat, diantaranya surat An-Naba ayat 6 sampai 16. Dibaca satu. Allah mampu menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ dijelaskan tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah itu mampu menciptakan langit dan bumi, maka menciptakan manusia lebih mudah. Karena menciptakan langit itu lebih berat.
Karena langit itu besar sekali, kemudian tidak bertiang. Lihat kalau atap sini bertiang, gitu. Langit tetap terjaga seperti itu. Kalau Allah mampu menciptakan itu, maka untuk manusia lebih mudah lagi. Yang kedua, Allah mampu menghidupkan tanah setelah matinya. kalau ada tanah kemudian disirami air hujan, awalnya mati, gersang, gak ada yang hidup, disirami air hujan akan subur, kembali lagi hijau. Seperti ini kalau Allah mampu lakukan, maka membangkitkan manusia yang telah mati pada hari kiamat mudah bagi Allah. Yang ketiga, Allah mampu menciptakan manusia, maka lebih mudah lagi untuk dibangkitkan. sesuatu yang diciptakan dari awal alias baru disuruh kembalikan lagi lebih mudah. HP ini kalau kita cuma perbaiki saja gampang, buat dari awal kan lebih berat, iya kan? Namun kalau ini sudah rusak, taruhlah rusak total, kemudian kita cari spare partnya yang rusak, bagian-bagian yang rusak diperbaiki lagi, maka kembali lagi normal seperti dulu. Maka manusia diciptakan awal itu lebih berat daripada nanti cuma dibangkitkan saja. Karena dibangkitkan saja itu berarti cuma melanjutkan. Alias melanjutkan itu lebih mudah daripada memulai dari awal. Ini kaidah umum. Kadang beberapa masalah saya jawab dengan kaidah ini. Melanjutkan lebih mudah daripada memulai dari awal. Ini dalam masalah apa-apa. Contoh, kita sholat, sekarang tinggal rakaat terakhir di tahiyat akhir. Tinggal kurang salam saja, baca beberapa saja. Apakah kalau sudah iqomah, imam sudah mulai, kita putuskan itu atau tetap lanjutkan? Kalau kondisi seperti ini, lanjutkan lebih baik. Beda kalau kita mulai dari awal, lagi mangkat, Allahu Akbar, rakaat pertama, itu lebih baik diputus. Namun kalau sudah rakaat terakhir, tahiyat akhir, boleh tinggal dilanjutkan. Dilanjutkan lebih utama daripada memulai dari awal. Sama seperti masalah bapak dan ibu-ibu kasus perceraian. Kaidahnya juga sama. Memulai itu lebih utama dari melanjutkan itu lebih utama daripada memulai dari awal. Saya pengen cerai atau enggak Ustadz untuk masalah ini? Kadang ibu-ibu yang nanya seperti itu. Paling jawaban saya, melanjutkan lebih utama daripada memulai dari awal. Emangnya kalau sudah cerai, mau dapat suami baru lagi, emangnya lebih bagus daripada suami yang dulu? Sama juga bapak-bapak. Kalau dapat istri yang sekarang walaupun cerewetnya bukan main, namun sekarang coba mikir kalau pisah sekarang, apakah mungkin dapat istri yang baru, yang rajin seperti itu, yang cerewet tadi itu, cerewetnya baik, ingatkan rokok, ingatkan sholat tadi, bagus. Ya, jangan-jangan yang berikutnya itu lebih parah. Belum tentu dapat yang lebih baik daripada yang dulu. Ya, terus yang berikutnya, yang keempat, Allah mampu menghidupkan lagi manusia yang tidur di dunia. kalau kita setelah tidur itu baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ya setelah sebelumnya kami itu dimatikan. Ya toh? Dikatakan menghidupkan setelah sebelumnya itu dimatikan. Wa ilaihin nusyur. Dan bagi Allah, kepada Allah lah nanti kita akan kembali. Berarti kalau itu seperti itu bisa dilakukan, maka pada hari kiamat kita sudah mati dalam kubur juga nanti bisa dibangkitkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan hati siapa saja yang Dia kehendaki, termasuk orang-orang kafir yang mati hatinya karena tenggelam dalam kesesatan. Allah bisa jadi menunjuki mereka dari kesesatan menuju jalan hidayah. kalau orang kafir, kalau Allah itu kehendaki dapat hidayah, maka nanti akan mendapatkan hidayah. Sebelumnya itu hatinya mati. Namun kalau Allah beri petunjuk karena dia juga inginkan petunjuk, maka dia akan mendapatkan petunjuk, akhirnya masuk Islam. Siapa saja nanti akan mendapatkan hidayah kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dengan catatan orang itu mau cari kebaikan. Namun asalnya Bapak Ibu sekalian, cahaya atau hidayah dari Allah itu paling mudah masuk kalau hati itu bersih. Ya, kalau hati seorang itu bersih, masih murni,
Seperti yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat An-Nur ayat ke-35 tentang cahaya. Petunjuk yang Allah itu berikan, itu disebutkan cahaya itu masuk, kemudian ada di situ minyak zaitun. Itu sebagai bahan bakar untuk pelita. Tahu pelita dulu di Masjid Islam disebut apa? Lampu sing pakai minyak itu loh. Karena kan sudah jarang lagi seperti itu. Kalau mati lampu ya nganggo lilin, ya kan? Nah, dulu itu bisa dipakai minyak zaitun. Di dalam surat An-Nur ayat 35 itu diterangkan minyak zaitun ini sangat-sangat murni. Matahari tidak pernah menyinarinya dari saat pagi hari maupun sore hari, enggak. Maka kalau dia jadi minyaknya pelita, malah minyak zaitun ini malah juga jadi memberikan cahaya. Karena apa? Masih murni. Di sini dapat pelajaran bahwasanya hati yang masih bersih itu makin mudah menerima kebenaran daripada hati yang selalu bermaksiat. Lebih mudah dapat petunjuk kalau hatinya itu masih bersih. Maka orang kafir tadi ketika dia ingin baik, ya, dia mudah menerima kebenaran. Ini betul, ini ada dalam Islam, maka dia menerima kebenaran dalam Islam seperti itu. Sama seperti kita orang beriman juga, orang-orang muslim juga demikian. Kalau hatinya bersih diingatkan itu syirik, maka nanti dia tinggalkan. Diingatkan lagi itu dosa besar, maka nanti dia tinggalkan. Diingatkan lagi itu amalan yang tidak ada tuntunan, maka juga nanti dia tinggalkan. Kemarin juga hari Ahad diterangkan tentang apa? Riba. Kalau dia itu paham artinya mau menerima, pasti akan tinggalkan riba. Iki wis rampung urung ki masalah riba iki? Ibu-ibu, pun rampung? Kalau orang rampung berarti orang manfaat ki kajian wingi iki. Cuma mengguncang dunia saja. Jadi galau kemarin ketika pulang. Wah, gur meneng wae ning bis. Ini sekarang sudah amputasi, rawat inap atau rawat jalan? Rawat jalan berarti suwe ki rampungnya. Wah, dari kajian kemarin ki wis 3 dino lho iki. Ini masalah terus yang saya hadapi ini. Ternyata dari kajian kemarin itu banyak-banyak kasus tuh di tengah masyarakat kita. Ya, bahkan sudah ada yang mau niatan keluar lagi ini. Karena mungkin saya bahas terus. Tadi pagi itu ada yang telepon. Ini bukan orang sini, bukan orang Gunung Kidul. Mungkin dia baca status saya atau gimana. Alhamdulillah tersinggung gitu. Ustaz, saya ini jadi programmer di perusahaan leasing lah dia itu sebut. Ya, perusahaan leasing, saya jadi programmer. Apa saya juga terkena laknat itu dalam hadis Rasulullah SAW itu melaknat pemakan riba, yang nyetor, yang nyatet dan jadi 2 saksi. Iya, kamu dilaknat. Saya jawab apa adanya saja. Kamu dilaknat. Dilaknatnya apa? Yaitu kamu itu jadi pencatat, programmer berarti dia nyatat juga kan? Ya. Atau kamu jadi 2 saksi. Terus jawabannya apa? Kalau begitu hari ini juga saya akan resign. Saya akan keluar. Coba itu Masya Allah. Cuma ngomong 5 menit aja ke orang. Ini belum sampai 5 menit. Sudah bilang saya mau keluar hari ini juga. Bapak ibu piye iki? Mau keluar hari ini juga? Jual sawah untuk amputasi tadi? Jual motor untuk amputasi juga berani? Hah? Jual rumah juga untuk amputasi berani? Tinggal di rumah kontrakan jadi nih? Ya, berarti urung wani, gur meneng wae raja. Ya mudah-mudahan Allah angkat dari kesulitan-kesulitan yang ada. Ya beban berat memang ini ya, utang. Terus nomor 3, Allah akan mencatat setiap amalan yang pernah dilakukan, baik kebaikan maupun kejelekan. Juga dicatat bekas-bekas amalannya. Nah itu tadi seperti diterangkan, Allah mencatat setiap amalan yang pernah dilakukan. Kebaikan dicatat, kejelekan juga dicatat. Yang keempat, yang mencatat amalan manusia adalah malaikat atas perintah dari Allah. Walaupun disebutkan di ayat tadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu, kami yang nyatat.
Ini bukan berarti Allah secara langsung, namun Allah berikan titah kepada malaikat, kamu nyatat. Namun karena perintah dari Allah, Allah dapat menyebut juga Allah yang nyatat untuk amalan-amalan manusia tadi. Namun yang mencatat amalan kita adalah para malaikat. Terus yang kelima, amalan tidak akan berhenti dengan kematian jika seseorang memiliki bekas amalan seperti ilmu, sedekah jariah, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza matal insanu in qata'a amalu illa min thalath." Jika manusia itu meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali 3. Yaitu apa? Ilmu. Ya, wa ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaatnya. Kemudian sodakotun jariyatun. Sodako jariyah, kita wakaf misalnya, atau sodako atas nama kita, kemudian dimanfaatkan terus. Nyumbang karpet untuk masjid dimanfaatkan terus. Nyumbang Al-Quran untuk pesantren dimanfaatkan terus. Ya, sedekah-sedekah semacam ini jadi jariah. Amalannya itu tetap ada, dicatat bagi kita walaupun kita sudah mati. Juga doa dari anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Terus segala sesuatu akan dicatat, baik yang kecil maupun yang besar. Allah akan catat detail. Wa naktubu, berarti semua itu dicatat. Amalan yang kecil dicatat, amalan yang besar juga dicatat, rinci semuanya. Terus segala sesuatu tidak luput dari perhitungan Allah. Segala sesuatu tidak luput dari perhitungan Allah. Tidak mungkin ada yang luput sama sekali. Atau ada yang mungkin malaikatnya tertidur akhirnya nggak nyatat, nggak mungkin. Kalau bapak pas ngaji itu ngantuk mungkin. Namun kalau malaikat itu ngantuk nggak mungkin. Wah, malaikat itu pastilah ahli iki orang nyatat sing ngene. Nggak mungkin malaikat luput semacam itu, nggak mungkin. Kalau Allah sudah perintahkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Sifat malaikat itu nggak ngeyelan. Ya, mereka selalu patuh terhadap perintah Allah. Disuruh nyatat, nggak boleh lepas, dicatat semuanya. Ya, nggak ada istirahat bagi malaikat ketika itu. Terus segala sesuatu akan dicatat di Lauhul Mahfuz, lembaran yang terjaga. Jadi catatan tadi semuanya dikumpulkan di Lauhul Mahfuz. Ya, tadi disebut Imamul Mubin. Terus segala sesuatu dicatat dengan sangat jelas dalam Imamul Mubin. jadi jelas di catatannya, nggak mungkin ada yang luput sama sekali. Tadi sudah dicatat detail, rinci. Di catatannya juga dibuat jelas sekali, nggak mungkin ada yang samar. Terus ayat sebelumnya membicarakan tentang 2 golongan, yaitu yang mau menerima dan menolak dakwah Rasul. Semuanya nantinya akan dihidupkan setelah dimatikan, lalu akan dibalas amalnya masing-masing, yaitu amal kebaikan maupun kejelekan. Juga ayat ke-12 ini mengingatkan bahwa jika Allah mematikan, maka Allah juga mampu menghidupkan. Inilah peringatan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Jadi antara ayat 12 dengan ayat-ayat sebelumnya itu ada kaitannya. Ayat sebelumnya kan dibagi. Sawaun alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tentang orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Kemudian innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyur rahman. Ini orang yang mau menerima kebenaran. Berarti yang tadi kafir tidak mau beriman, dia akan dibalas. Dicatat amalannya, akan dibalas. Maqaddamu, amalan yang dia lakukan, kejelekan yang dia lakukan akan dibalas. Begitu juga orang yang mengikuti kebenaran, yang mengikuti az-zikra, peringatan Al-Quran, juga amalannya juga akan dibalas. Ya, jadi setiap ayat itu pasti punya kaitannya dengan ayat sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelumnya monggo jika ada yang ingin bertanya silahkan lewat tertulis atau bertanya langsung, mohon disediakan mic. Kemudian kami ingatkan ada 2 pengumuman penting. Yang pertama untuk tadi sudah diumumkan, besok Sabtu Legi itu kajian ibu-ibu. Masih seputar selingkuh lagi di Masjid Besar Al-Huda Klayan, tentang kisah Aisyah yang dituduh selingkuh. Bukan hanya orang-orang di sini aja yang dituduh selingkuh, namun dulu istri Nabi SAW juga dituduh selingkuh. Silakan hadir, nanti juga akan dibagi 1.500 jilbab kepada ibu-ibu yang hadir. Ya. Kemudian yang kedua, untuk kajian tanggal 5 November Ahad Wage nanti akan kedatangan
pengisi ceramah bahasa Indonesia di Masjid Nabawi, yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja. Ya, beliau akan hadir di DS Ahad Wage itu pas sore jam 2:30 kalau bisa sudah kumpul di sini para jamaah, sehingga pada ngasar langsung kita ngaji. Kemudian yang terakhir akan dibuka lagi sunatan massal di akhir tahun tanggal 25 Desember insya Allah akan diadakan sunatan massal. Agenda lengkapnya nanti akan diberitahu, namun formulirnya nanti akan segera dibagi untuk para takmir untuk mendaftarkan diri sebagai untuk anak-anaknya yang ada di masjid masing-masing bisa mendaftarkan diri sebagai peserta sunatan massal. Nanti ada juga kajian bahasa Arab saat liburan, bisa umum diterima. Ada peserta yang tahun lalu ikut dan para pelajar pas juga itu musim liburan, dimulai dari tanggal 26 sampai 31 Desember. 26 sampai 31 Desember nginap 6 hari di DS, nggak boleh pulang-pulang. Ya, yang punya istri boleh ikut pamit sama istrinya, nggak pulang-pulang 6 hari. Namun kalau saya masih bisa pulang. Baik, silahkan ada yang bertanya langsung. Assalamualaikum. Di mana ini nanya ini? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih waktunya dikasih saya. Perlu saya tanyakan, pada waktu-waktu yang lalu saya menemui orang yang mendirikan rumah itu kayu dan untuk sunan kalau di sini namanya, atau bisa dikatakan kayu yang atas sendiri itu diberi bendera merah putih. Yang kedua, apabila ada lindu itu gempa, itu sokonya atau tiangnya disabui dengan ikat itu berbel kepala. Itu bagaimana saya kurang tahu artinya, apakah ada juga kuat atau tidak, itu saya kurang tahu. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu rumah diberi bendera merah putih di atas. Pas di atasnya sekali. Tujuannya apa? Ya mungkin sudah merdeka Pak, orang masalah. Atau nganggap saya itu pribumi misalnya. Indonesia bisa juga nggak masalah. Bisa nanti DS pasang juga di paling atas tuh bisa Indonesia. Pas mendirikan rumah tidak masalah, itu urusan dunia ini, nggak ada keyakinan tertentu. Terus tadi pas lidu gempa tiangnya diberi apa? Terus tujuannya apa? Tujuannya apa Pak diikat tadi pas lindu? Agar tidak gempa. Kalau Allah takdirkan ya tetap gempa. Nggak bisa ditolak-tolak dengan itu, nggak bisa. Nantinya ketika itu datang banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat, itu yang mesti dilakukan. Ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat untuk hal itu. Terus yang berikutnya, Mike. Ya, langsung. Ibu-ibu ada yang nanya, monggo silakan, nanti siap Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu-ibu dulu berarti. Kalah dengan ibu-ibu. Ayo, monggo Bu. Tadi dijelaskan bahwa amalan tidak akan berhenti ketika semakin jika seseorang memiliki di antaranya anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Sementara kami pernah mendengar bahwa jika orang tuanya ketika hidup itu tidak melaksanakan sholat atau ibadah, ketika orang tua itu meninggal, kita tidak diwajibkan untuk mensolatkan atau mendoakannya. Bagaimana mensikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Amalan kita akan berhenti ya kecuali kalau punya bekas amal. Contoh tadi anak soleh. Nah, sini tanyakan tadi doa anak soleh berarti apakah tetap menyolatkan atau mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia dan orang tua itu tidak sholat. Saya selalu jawab untuk masalah ini, baiknya dihukumi secara lahiriah saja Bu. Apakah KTP-nya itu ngaku muslim apa enggak? Kalau memang ngaku muslim ya sudah, ibu doakan dan ibu
sholatkan. Kita hukumin secara lahiriah. Karena kalau kita pakai teorinya, nanti berat untuk ibu jalani seperti ini. Ya, pokoknya disolatkan. Kalau ada yang nggak mau nyolatkan itu urusan yang lain. Ya, namun kalau ini kita hukumin secara lahiriah. Begitu juga dalam masalah doa seperti itu. Saya selalu jawab dengan jawaban seperti ini. Wallahu a'lam. Ada lagi tadi, bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan di sini tentang ilmu, Ustaz. Ilmu. Ilmu kita menyampaikan ilmu, contohnya menyampaikan pendidikan agama atau Al-Quran itu menjadi amal soleh. Padahal ilmu itu tidak hanya pendidikan agama saja, termasuk ilmu-ilmu umum di sekolah bagi guru. Itu bagaimana? Apakah termasuk itu amal soleh atau bagaimana, Ustaz? Kalau ilmu tadi itu ilmu yang mengantarkan pada kebaikan, untuk kenal agama atau kebaikan-kebaikan dunia termasuk, bukan sesuatu yang dosa yang dipelajari, boleh untuk diajarkan dan nantinya guru yang mengajarkan akan mendapatkan ya kebaikan jariah juga. Ya, akan mendapatkan kebaikan jariah juga dengan catatan tadi ilmunya bermanfaat. Ada nggak ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Contoh apa ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu perdukunan, ya, ilmu untuk nyantet orang, ya, ilmu untuk nyihir orang. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Satu. Contoh lagi ilmu filsafat. Karena cuma membuat orang itu jadi bingung tentang Allah. Ya, cuma membuat orang itu jadi bingung tentang Allah. Ya. Maka ilmu seperti ini juga tidak boleh dipelajari. Contoh ilmu filsafat itu punya logika yang nggak masuk akal, cuma ruwet saja pikirannya. Mana yang duluan, telur apa ayam? Hah? Telur duluan. Terus siapa yang keluarkan telurnya? Ayam. Muter-muter kan? Tahu ujung-ujungnya apa masalah ini? Ujung-ujungnya kalau begitu, kalau Allah, ya, Allah itu ada, berarti siapa yang sebelumnya sebelum Allah? Itu ujung-ujungnya pertanyaannya. Maka itulah logikanya filsafat. Ruwet. Pikirannya kita sudah yakin tentang Allah, akhirnya bertanya-tanya lagi. Makanya orang filsafat tuh nggak kenal Tuhan. Ya, orang filsafat tuh nggak kenal Tuhan. Pemikirannya seperti itu. Nah, ini ilmu yang tidak boleh dipelajari dan ada ilmu-ilmu yang lainnya lagi yang tidak boleh dipelajari. Jadi secara umum ilmu dunia selama itu adalah berisi kebaikan boleh untuk diajarkan dan juga nanti akan termasuk dalam wa ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaatnya. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang pendidikan pada anak, Ustaz. Iya. Nabi SAW mengajarkan untuk mengajari anak umur usia 7 tahun Untuk sholat. Iya. Tapi kebanyakan orang tua sekarang tuh sejak dini udah menitipkan anaknya pada sekolah-sekolah TK atau PAUD gitu, Ustaz. Iya. Apa itu juga telah mewakili anjuran Nabi SAW, Ustaz. Dan untuk yang kedua, bagaimana hukumnya kalau orang tua tuh tidak mau merawat anaknya sejak kecil, Ustaz? Sejak mungkin sebelum usia balik atau mungkin Dititipkan ke siapa anaknya? ke orang lain, Ustaz. Kepada Simba. Iya, Simba. Terus pokoknya si anak udah besar tuh apa si orang tua itu juga pahalanya akan sampai pada orang tuanya atau ke yang dititipinnya. Baik. Tentang yang kedua tadi, pahalanya itu sampai pada siapa? Sampai pada yang ngajarkan. Kalau tentang masalah ilmu pengajaran, siapa yang ngajarkan itu nanti dia yang dapat kebaikan. Berarti kalau orang tua nggak pernah ngulang, berarti nggak dapat kebaikan. Cuma dari guru di sekolah, cuma dari guru PAUD, cuma dari guru ini saja. Kecuali orang tua dukung untuk ngantar, berusaha untuk didik anaknya dengan baik, dengan menyekolahkan di sekolah yang baik, dia akan dapat kebaikan dari itu juga. Namun kalau orang tua nggak pernah peduli, nah ini yang masalah. Ya. Terus yang pertama tadi, apakah
pendidikan tadi. Coba pegang mic-nya, jangan dulu pergi mic-nya itu. Mic-nya kemana? Tadi ilmu tadi. Coba mic-nya, saya biar ngomong langsung. Sudah? Apa tadi yang pertama? Pertama kan di saat-saat ini kan kebanyakan orang tua tuh menyekolahkan anaknya sebelum umur 7 tahun gitu, di sekolah-sekolah. Ya, terus? TK atau PAUD. Itu kan di sekolah juga diajari tentang sholat. Apakah itu juga mewakili orang tuanya? Baik, sekarang ketika di sekolah ngajarkan di PAUD atau TK tadi anaknya suruh sholat, apakah emangnya anaknya itu jadi sholat di rumah? Kalau Pas di sekolah iya. di sekolah, di rumah tuh kadang Nah, orang tuanya Ustaz. Ya kadang. Kalau orang tuanya nggak sholat, Orang tuanya di masjid tuh kadang ikut gitu. ikut. Kalau orang tuanya nggak sholat, iya kan? Ya. Iya. Berarti pendidikan itu bukan dari sekolah sebenarnya intinya. Intinya itu dari orang tua di rumah. Mau diajarkan jadi baik apapun di sekolah, ternyata di rumah bapaknya tadi perokok berat. Bapaknya tadi pemabuk berat. Ibunya ya kayak gitu ibunya. Kira-kira anaknya jadi baik nggak? Cuma mengandalkan sekolah saja, nggak akan pernah jadi baik. Ya masalahnya ada juga orang tua yang berdalil kayak gitu Ustaz. Seandainya saya udah menyuarakan gitu. Oh enggak, di rumah dia beri contoh yang jelek ya nggak bisa. Coba lihat tadi tentang perintah sholat ketika umur 7 tahun. Siapa yang ngajak sholat umur 7 tahun? Orang tua apa sekolah? Orang tua. Itu masalah di rumah loh itu dibahas. Ketika 10 tahun nggak mau sholat, dipukul. Siapa yang mukul tadi? Orang tua juga, bukan masalah sekolah. Sekolah ini cuma mengarahkan saja. Sedangkan yang ngurus semacam itu adalah orang tua. Jadi intinya baiknya itu dari rumah. Poin paling penting ini adalah pada ibu-ibu. Ya. Di samping bapak juga memberikan pendidikan sama juga. Namun yang interaksi paling banyak di rumah adalah ibu. Bapak nggak boleh lepas. Karena nanti ibu-ibunya salah ngajar, bapak tegur. Oh nggak seperti itu ngajarnya. Bapak ngarahkan juga. Makanya pendidikan biasanya para ulama sebutkan itu. Induk pengajaran itu dari seorang wanita. Makanya ketika nikah itu disuruh pilih istri yang soleha. Iya toh? Dipilih istri yang soleha. Sekarang masalahnya kalau sudah punya istri ya sudah istrinya yang dididik jadi soleha. Saya nggak suruh rabi lagi. Gitu loh Pak. Makanya kalau ada pengajian ibu-ibunya itu dijak ngaji. Gitu. Wah aku ora rabi meneh iki saiki ora soleha. Ya kepiye? Yang ada ini loh diperbaiki. Nanti yang belum nikah itu yang nanti cari yang soleha. Intinya itu pada istri. Bukan mesti milih yang ayu, yang cantik, yang bahenol. Bukan. Itu nggak penting itu. Itu pilihan nomor 4 itu seperti itu. Yang penting solehanya. Soleh itu nggak bisa dibayar-bayar loh kayak gitu. Pon. Baik. Mana lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Iya. Sehat toh? Baik toh. Gimana? Doa biar cepat nikah. Masya Allah belum nikah umurnya segitu. Berapa tahun sekarang? 27. Wah sini masih banyak gini. Ada coba ngacung coba yang ini. Ini. Ini sengaja nanya ini kayaknya ini. Maksudnya suruh ustaznya carikan jodoh itu. Tunggu ngaji setahun dulu baru nanti saya carikan jodoh berarti. Ya. Tunggu nanti 18 dulu baru nanti tak carikan jodoh. Kalau sudah ngaji berapa lama? Wah, lagi seminggu. Rasa.
Saya 2 tahun aja belum dapat. Tunggu setahun lagi nanti dia panggil saya ya. Nanti tanya lagi setahun lagi, Ustadz, saya sudah ngaji setahun. Itu baru nanya nanti. Nanti tinggalnya di mana? Hah? Tepus gampang itu. Ini sampingnya gitu ini. Setiap Ahad Wage nanti saya ke Tepus, nanti saya carikan nanti untuk kamu tuh. Tunggu setahun dulu Pak. Pak Radel nanti setahun lagi nanti itu. Iya. Kesuwen. Kebelet apa piye? Iya nanti insya Allah. Wah galau nih jomblo belakang. Ini kayaknya ngaji cuma mau cari jodoh aja di sini. Taib, ini ada pertanyaan lewat kertas sekarang. Dalam kehidupan zaman sekarang ini, terlebih di kalangan muda-mudi di lingkungan kita, masih terdapat pergaulan bebas dan paling parah kejadian hamil di luar nikah. Ini bukan ini lagi, ini sering jadi kasus besar. Apabila itu sudah terjadi hamil 3 bulan dan seterusnya dan dilakukan pernikahan di KUA, lalu anak dari hasil hubungan itu lahir laki-laki, bagaimana hukum menurut agama dalam pernikahan itu? Atau pernikahan harus diulang kembali pada saat anak itu lahir? Mau diulang juga KUA nggak mau ulang? Iya toh Pak? Nggak mau ulang ini. Sudah tercatat, ngapain capek-capek ngurus? Dalam mazhab Syafi'i juga dipaksa untuk nikah saja nggak masalah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, karena mani yang tercampur laki-laki dan perempuan ini sama-sama tidak halal. Sehingga ngapain diurus-urus resmi? Sehingga dalam mazhab Syafi'i mau nikahkan saja. Namun bukan berarti mazhab Syafi'i ini jadi halalkan seperti ini, enggak. Perbuatannya tadi hamil di luar nikah itu sudah dilarang. 1. Sedangkan dinikahkan tadi dalam mazhab Syafi'i cuma dibolehkan saja karena maninya sama-sama hina. Ngapain diurus jadi suci? Enggak. Konsekuensinya yang ketiga, anak yang lahir tidak boleh disandarkan pada bapak. Anak yang lahir tanpa bapak biologisnya tidak dianggap bapak. Ya. Maka dikatakan anak ini al-waladu lil firash. Anak ini jadi miliknya si pemilik ranjang. Wong ketika itu nggak punya ranjang kok, nggak ada nikah yang sah. Makanya saya pernah singgung ketika kajian di pelayan, waktu itu saya singgung, gimana kalau ada ini istri selingkuh dengan laki-laki lain, terus hamil dengan laki-laki lain, terus suaminya yang sah ini nerima, nggak apa-apa. Anak itu saya siap nanggung. Anak itu jadi milik saya. Maka kata para ulama, siapa jadi bapak sebenarnya untuk anak ini atau yang dianggap sah siapa? Para ulama katakan bapak dari istri suami ini, dari istri ini yang sah, itulah yang dikatakan bapaknya, bukan laki-laki selingkuhannya tadi. Apa konsekuensinya di sini? Nasabnya, jalur keturunannya rusak. Padahal tadi yang hamili sana kan, nah, namun disuruh ini suami yang sah nanti yang jadi bapaknya, rusak. Itulah konsekuensinya dari zina seperti itu, hancurnya seperti itu. Ya, makanya ya solusinya cuma satu, anak perempuannya dijaga baik-baik, ibu-ibu. Ya, sudah tahu zaman rusak seperti ini, ya pergaulannya nggak boleh bebas. Coba saya sekarang itu lihat anak-anak perempuan di Facebook itu, Masya Allah, dengan laki-laki itu lengketnya bukan main. Ini padahal cah sekolah loh, cah SMA, SMP lagi coba. Foto selfie bareng-bareng pasang lagi di Facebook. Ya, selamat ujiannya sayang. Astagfirullah, belum ada hubungan apa-apa. Cah SMA coba. Di publik ini, Facebook itu semua bisa nonton. Semua bisa saksikan coba. Masa dibebasin anaknya seperti itu di Facebook? Ya orang tuanya juga nggak gaul sih jadinya. Namun intinya anak itu diurus seperti itu. Lihat ini pergaulannya dengan siapa. Kok tiba-tiba malam pulang kok dengan laki-laki lain boncengan. Harusnya nggak terima. Bukan, wah siapa itu anaknya Sintan, wah motornya itu bagus, wah sudah besok pergi lagi dengan dia. Emangnya apa anak perempuan disegituin sama laki-laki lain? Cuma gara punya motor bagus,
Cuma karena anaknya wong sugih, cuma karena ini anaknya pejabat. Akhirnya bebas, seperti itu enggak. Daripada nyesal loh, muncul pertanyaan kayak gini lagi nanti. Gimana Ustadz, anak saya itu sudah hamil. Siapa suruh kemarin suruh dengan laki-laki lain jalannya bebas? Kita kan sulit untuk berikan solusi untuk kayak begini. Gue kalau gini pun kalau mau ngurus nikah dengan saya mau suruh jadi apa penceramah juga pas ngisi, gue nggak akan saya datang. Mau nyogok saya pakai ya apapun nggak akan saya datang itu. Ya. Mohon maaf Ustaz, Ya. ini dari SMS Ya, dan baik. tadi ada seorang teman dari Tebus Ya. yaitu mohon untuk cara jodoh bagaimana. Sementara ini ada kiriman pesan lewat WhatsApp begini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya malu dengan nasib saya ini. Tapi ini semua akan saya usahakan lewat penjeliman yang bisa membantu masalah kehidupan saya. Begini Ustaz, yang baik hati, saya mau tanya, adakah jodoh buat saya? Ini murni dari pesan singkat Ustaz, silakan dijawab. Ya. Sudah, nanti kapan-kapan saya bahas lagi itu masalah jodoh ini. Aduh. Harusnya ini buat biro jodoh ini kayak gini. Bentar, ini saya jawab dulu ini biar rampung. Apakah boleh mencucikan pakaian di laundry yang kerjanya bukan muslim? Asalnya masih boleh, tetap sah, dan yang jelas kalau kerjaannya itu bersih dan tidak ada masalah dengan itu, tidak diketahui juga masalahnya, nggak masalah. Ada paham jemuran pakaian yang diangkat orang yang tidak sholat, pakaian tersebut dicuci kembali. Oh, enggak. Orang yang tidak sholat kita nggak katakan dia itu najis, yo enggak loh. Najisnya dari pemahaman, ya. Najisnya itu dari pemahaman, atau kotornya itu dari pemahamannya, bukan dari badannya, bukan dari ketika dia itu nyentuh. Kami adalah seorang muslim, kami sudah sadar tiap Idul Adha selalu berkurban, tetapi kurban kami tersebut tidak pernah kami atasnamakan salah satu dari keluarga kami. Apakah kurban kami itu syah? Baiknya kalau bapak yang keluarkan dana untuk kurban, atas nama bapak untuk kurban tadi. Kalau istri yang punya dana untuk kurban, berarti atas nama istri untuk kurban tersebut. Atau diatasnamakan satu keluarga. Ini keluarganya Pak Muhammad. Ya, ini diatasnamakan satu keluarga. Seperti itu yang dituntunkan dalam agama kita. Apakah setiap kurban harus selalu kami atasnamakan sebagai sohibul kurban? Iya. Yang punya dana atasnamakan dirinya atau atasnamakan keluarga. Saya dulu sering mengimami amalan. Saya sudah sejak tahun 2011 sudah tidak mau lagi mengimaminya. Namun masih sering diminta untuk memimpin dan tetap saya tolak, dan sudah kami sampaikan itu amalan yang tidak ada tuntunannya, akan tetapi masih ditirukan. Apakah saya masih dapat dari amalan tanpa tuntunan tadi? Maksudnya karena dia yang nyontohkan pada yang lainnya, apakah juga dia tetap dapat dosa? Yang jelas sudah berusaha untuk menerangkan pada jamaah. Sekarang saya sudah berhenti dan saya sarankan bapak ibu-ibu tidak ikuti lagi. Kalau seperti itu insya Allah tidak akan dapat dosa waris dari yang lainnya. Saya punya tabungan di bank non syariah. Bagaimana hukumnya? Riba apa bukan? Bunga yang didapat dari tabungan tersebut, bunga bank itu riba. Bunga bank itu riba. Sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi walaupun bunganya itu 1 M. Walaupun 1 miliar. Ya, nggak peduli itu jumlahnya banyak, yang jelas tidak boleh dimanfaatkan. Karena bunga bank itu riba. Apa sah membayar utang puasa Ramadan di bulan Sya'ban tahun berikutnya? Sya'ban berarti sebelum Ramadan, nggih? Boleh. Sah, itu paling terakhir. Bila seorang suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya lebih dari 6 bulan karena suami sakit dan usahanya kolaps, apakah sudah jatuh talaknya? Kalau ditanyakan istrinya cuma sakit, kok jatuh talak? Nggak bisa ibu-ibu. Istrinya sakit 6 bulan, nggak beri nafkah lahir dan batin. Kewajiban ibu cuma sabar. Ini nggak jatuh talak, ini nggak dalam pembahasan talak, nggak ada pembicaraan talak.
Adapun kalau ibu menuntut seperti ini, saya sarankan tidak. Apalagi cuma masalah ini karena masalah yang suami sudah tidak mungkin seperti itu. Kalau ibu bisa membantu urusan suami, masya Allah itu dapat pahala besar di sisi Allah. Namun kalau minta cerai, saya khawatirkan masuk dalam hadis, siapa saja wanita yang minta cerai tanpa ada uzur tidak akan mencium bau surga. Bila istrinya juga tidak mau lagi melayaninya, apakah ia bisa digolongkan nusyuz? Iya, istri nggak mau lagi melayani suami, selama ini masih istrinya dikatakan nusyuz, durhaka kepada suami. Mohon solusinya, solusinya lanjut daripada pisah. Pada waktu dulu pernah mempunyai utang makanan, utang beras, utang uang dan lain-lain kepada orang, namun lupa kepada siapa saja sehingga tidak ingat lagi. Bagaimana caranya melunasi utang-utang tersebut agar tidak menjadi dosa nantinya? Kalau itu tahu orangnya, sekarang serahkan utang tadi pada orang yang hidup. Namun kalau sudah tahu orangnya itu nggak jelas di mana, maka barang utangan ini dikumpulkan, nantinya diatasnamakan orang-orang yang pernah dia pinjam. Dikeluarkan sebagai sedekah. Oh, ini sedekah atas nama si A, dulu pernah saya pinjam makanannya. Oh, ini atas nama si B, dulu saya pernah pinjam uangnya. Oh, ini atas nama si C, saya pernah pinjam ininya. Disodakohkan atas nama orang yang punya utang, atau sebagai isyarat sajalah kalau tidak tahu namanya. Maka seperti itu yang dilakukan. Satu pertanyaan lewat SMS terakhir. Jangan yang jodoh lagi, yang lainnya. Ya. Ada pesan singkat dari salah satu pengirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya, jika ingin menjadi santri di pondok pesantren Darus Sholihin, apa saja syaratnya? Dan di sini tidak nerima santri dalam bentuk pondokan, belum ada. Sini baru santri yang datang itu kalong, yaitu pulang pergi. Yang ada kita ada pengajian di mana-mana, ada pengawasan malam Kamis, ada nanti Sabtu Ahad juga ada pengawasan di pesantren. Nih dari berbagai macam umur ada. Kalau anak-anak itu ada TPA dari hari Senin sampai Jumat. Ada juga tahfidz atau hafalan Quran untuk anak-anak di sini. Kalau anak-anak itu yang umuran SD. Kalau SMP nanti pelajarannya hari Sabtu dan Ahad, dipisah putra-putri. Kalau nanti SMA juga ada Sabtu dan Ahad, dipisah putra-putri. Selengkapnya nanti bisa tanya info ini di pesantren. Biayanya tidak dipungut biaya, ya biayanya semuanya gratis. Namun datangnya pulang pergi. Kalau jauh ya berarti ngantar anaknya ke sini. Namun kalau dekat-dekat nanti ada jemputan yang jemput. Kalau selama di Giri Sekar atau desa ini nanti ada jemputan yang langsung jemput di masjid atau di rumahnya yang berada di pinggir jalan. Itu nanti dijemput semacam itu. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan keberkahan rezeki dan dijauhkan dari segala macam kesulitan, dan Allah memberikan kemudahan untuk segala macam urusan. Kita tutup majelis malam hari ini, kalian doa kepada majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.